Selamat malam. Sotihotu, selamat malam. Yang mau saya tanyakan tadi Bante ada membahas soal adu domba. Nah, Bante, kadang-kadang kan kita dalam masyarakat sering ya mendengar si A menjelekan si B menjelekan si C. Itu kan hal yang wajar. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mendengar seseorang berbicara sesuatu yang jelek tentang orang terdekat kita, yang kita lebih dekat lah istilahnya, itu gimana seharusnya? Apakah kita tetap nggak boleh ngomong, misalnya ke keluarga gitu, ada yang jelekin. Misalnya kita kalau kita dengar langsung kita bisa menyanggah, oh saya kan dekat sama dia nggak seperti itu misalnya. Tapi kalau misalnya nggak dekat, kita nggak ada waktu untuk menyanggah, apakah kita nggak perlu menyampaikan? Sedangkan yang ngomong ini misalnya yang si B ngomongin keluarga kita ini di depan keluarga kita baik gitu, maksudnya nggak ada ngomong, jadi ngomong jeleknya di belakang. Apakah itu termasuk adu domba kalau kita menyampaikan? Ya demikian Bante. Iya. Jadi Sang Buddha pernah memberi nasihat ya mengenai bagaimana ketika kita dijelek-jeleki, itu bagaimana cara kita merespon. Ya, Sang Buddha memberi nasihat, renungkanlah, kalau kritik itu adalah benar, maka kita ambil agar kita bisa berubah, ya. Tapi kalau kritik itu ternyata tidak benar, kita katakanlah bahwa kritik itu tidak benar. Dalam artian tanpa perlu menjadi marah. Ya, walaupun praktek ini sulit ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dijelek-jeleki. Dijelek-jeleki itu adalah kritikan terkadang. Ya, kadang juga bisa ejekan. Tapi kadang tidak ada salahnya ya. Mungkin ketika batin kita panas, kita nggak usah berpikir dulu. Nanti kalau batinnya sudah reda panasnya, kita renungkan, yang dia jelek-jelekkan benar enggak? Kalau benar, kadang itu bagus juga untuk membawa perubahan pada diri kita atau bahkan keluarga kita. Kadang orang menjelekkan keluarga kita, mohon maaf ya, kadang itu bisa benar loh, ya. Walaupun emosi ya dengarnya ya, tapi pulang-pulang, ya benar juga sih yang dia ucapkan. Ya gimana ya berubahnya? Kemudian kita cari cara bagaimana mengubah. Misalkan adik kita bandel gitu, kemudian ada yang menjelek-jelekkan adik kita. Kadang mungkin itu benar. Ya, setelah kita renungkan, pulang kita cari cara bagaimana mengurangi kejelekan adik kita. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, kritikan itu, Sang Buddha menyarankan agar kita ucapkan saja atau kita beritahu saja bahwa itu tidaklah benar. Kita boleh berikan fakta-fakta yang benar itu seperti apa, tanpa perlu menjadi marah, ya. Bagaimana caranya Bante agar tanpa perlu menjadi marah? Ya latihan ya, itu latihan masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi marah, sebenarnya kita rugi, karena kan kita nggak bisa kontrol mulutnya orang, betul ya? Ya, jadi latihan saja agar tidak gampang menjadi marah oleh karena ucapan orang. Nah, bagaimana kalau ternyata orang itu bermuka dua, baik di depan tapi ternyata buruk di belakang? Itu tidak ada salahnya kita beritahu keluarga kita, kita perlu hati-hati orang ini bermuka dua, dengan harapan, dengan tujuan cetana kita baik, agar keluarga kita tidak jatuh dalam tipu muslihatnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu kita perlu menggunakan kebijaksanaan. Ya, seperti itu ya, anumodana pertanyaannya.